Ini hal-hal yang seyogianya kita lakukan kalau kita mau menghadiri sholat Jumat atau sebagai rutinitas kita di hari Jumat, ya. Karena kalau dibilang buat yang menghadiri sholat Jumat saja, mungkin kasihan nanti orang-orang perempuan yang nggak melaksanakan sholat Jumat, ya. Padahal ada di antara sunnah-sunnah Jumat yang tetap disunnahkan walaupun kepada orang yang tidak menghadiri sholat Jumat, ya. Di antaranya apa? Mandi, ya. Mandi Jumat itu tidak, mandi di hari Jumat maksudnya, itu tidak hanya disunnahkan buat orang yang mau pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, buat laki-laki kita nih, tetapi juga buat perempuan, ya. Tetap dapat sunnahnya. Kalau dikerjain dapat tuh sunnahnya mandi di hari Jumat, ya. Nah, kapan mulai mandinya? Mulai mandinya ini dari mulai masuknya waktu subuh, ya. Paling bagusnya mandi adalah menjelang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Biasa berangkat ke masjid jam berapa? Jam 11 misalnya. Maka mandinya itu katakanlah misalnya jam setengah 11. Tujuannya apa? Agar nanti setelah mandi, pengaruh mandi itu masih terbawa sampai ke masjid, sehingga sampai di masjid dalam keadaan bersih, segar, wangi, nyaman, enak. Tapi nggak semua orang, ya, bisa melaksanakan mandi menjelang sholat Jumat. Orang yang ngantor misalnya, masa dari rumah dia bawa anduk, bawa sabun, bawa sampo, mandi di kantor gitu. Gimana? Biar tetap bisa dapat sunnah mandi hari Jumat, maka mandinya di pagi hari sebelum dia berangkat kerja, berangkat ke kantor. Yang penting niat, ya. Yang penting niat. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Bukan ibadah namanya, ada kebiasaan. Karena yang namanya ibadah itu harus dengan, ya. Jadi misalnya yang punya rutinitas pergi kerja ke kantor, ya, berangkat dari rumah jam 7 misalnya, nanti dari kantor langsung berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Biar kebagian pahala sunnah mandi Jumat, maka lakukan mandi di pagi hari sebelum berangkat ke kantor, dan jangan lupa untuk diniatkan mandi sunnah hari Jumat. Masih kebagian juga dapat, ya. Ya, lebih bagus lagi memang tadi tuh, ya, menjelang berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini yang pertama, ya. Kemudian apa? Dan berpakaian yang putih lagi bersih. Ini afdolnya, ya. Afdolnya sholat Jumat itu adalah menggunakan pakaian yang berwarna putih. Bahkan bukan cuma pada hari Jumat, ya. Pada hari Jumat, ya. Kapan saja, ya. Kapan saja. Dikatakan afdolus thiyabi fi kulli zamanin, ya. Baju atau pakaian yang paling afdol dari segi warna itu adalah warna putih di setiap waktu. Kenapa? Fa innaha ahabbus thiyabi ilallahi ta'ala. Karena pakaian yang berwarna putih itu adalah pakaian yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabda Nabi apa? Albisu min thiyabikumul bayad. Ya, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena pakaian yang berwarna putih itu adalah pakaian yang paling baik di antara pakaian-pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang yang mati di antara kalian dengan menggunakan kain yang berwarna putih, ya. Walaupun boleh pakai pakaian
yang berwarna selain putih untuk melaksanakan sholat, termasuk sholat Jumat. Begitu juga boleh ada jenazah yang dikafankan dengan kafan yang berwarna selain putih, boleh tuh. Ya, jadi jangan diremehin. Gitu. Enggak, beda pengaruhnya. Bukan sekedar kita menjalankan sunnah, tapi ada dampak yang kita rasakan secara langsung. Bersih, putih, bersih, lagi harum. Pakai minyak wangi yang enak baunya, jangan yang serem. Mana minyak wangi serem? Minyak wangi itu kayak bau jin gitu. Ada serem gitu, baunya serem gitu minyak wangi. Ya. Kalau nggak punya minyak wangi gimana? Pakai ituan, Stella. Yang penting wangi juga ya, minyak wangi juga. Beda tuh, ya. Kira-kira orang seneng nggak kalau kita wangi? Seneng. Kira-kira kita kalau duduk pengennya di samping orang yang wangi atau orang yang bau? Orang yang wangi. Maka seperti itu juga yang kita lakukan. Ya. Kita pengen orang yang duduk di samping, kanan, kiri, depan, belakang kita ini orang yang harum, yang bersih, yang seger, yang wangi. Maka begitu juga kita bersikap. Ya, selain buat ngenakin diri kita, itu juga buat nyenengin orang lain. Ya, nyenengin orang lain. Ya, akan dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Wewangian, ya, wewangian itu bisa mencerdaskan otak. Pengaruh. Bahkan kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu, kalau pakai minyak wangi di tempat peredaran darah, sini. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya ke otak. Ya. Tapi habis itu belajar. Kalau nggak belajar nggak udah pinter. Pakai minyak wangi lo berendam juga, kalau nggak belajar nggak bakalan pinter. Ya. Jaga juga kebersihan. Ya, jaga kebersihan. Nah, hari Jumat bagusnya itu apa? Potong kuku, cukur kumis, rapiin jenggot, pokoknya bersih-bersih deh. Cabutin bulu ketek. Beneran, kalau bulu ketek itu sunnahnya dicabut. Ya. Sunnahnya dicabut. Baru-baru sih pedes. Lama-lama enggak. Baru-baru pedes. Sunnahnya dicabut bulu ketek. Ya. Itu bersih-bersihnya itu sebelum sholat Jumat lebih bagus lagi. Semuanya itu mandi yang wangi, gosok-gosokin, ya, pakai sabun. Jadi tampilannya itu. Nah udah begitu mulai deh pakai pakaian, udah mandi sebersih-bersihnya, potong kuku, cukur kumis, rapiin jenggot misalnya, atau kalau perlu gunting rambut kalau sempat gitu ya. Pakai pakaian yang putih, yang bersih, pakai minyak wangi, ya. Jangan sembarangan cap jadi, ya. Pakai peci yang rapi. Kenapa? Ini kita mau menghadiri satu ibadah yang mulia. Sholat yang paling afdol ya sholat Jumat. Di antara sholat yang lainnya paling afdol sholat Jumat. Ya. Makanya bedain, jangan samain. Baru deh mulai berangkat menuju masjid. Berangkatnya juga dengan tenang, santai, jangan lari. Ya, jangan lari, tenang. Ya, tenang, santai. Alal hayyinah was sakinah. Ya, dengan tenang dan santai.